Di segmen ini pemirsa kami soroti berkenaan dengan ayam goreng yang disebut diolah secara non-halal. Nah pemirsa, kali ini Wali Kota Surakarta melakukan sidak di lokasi warung ayam goreng Widuran yang viral karena belakangan diketahui produknya tergolong non-halal. Pemilik ayam goreng Widuran atas saran Wali Kota bersedia menutup warungnya hingga mendapatkan kejelasan mengenai status warung tersebut. Wali Kota Surakarta Respati Ardi didampingi Satpol PP dan jajaran Pemkot melakukan sidak pada Senin pagi, namun saat tiba di lokasi pemilik sedang tidak berada di tempat. Wali Kota pun memanggil atau melakukan panggilan telepon dan berdialog dengan pemilik via telepon. Respati Ardi menegaskan pihaknya masih menunggu apakah warung ini nantinya akan menjadi warung halal atau justru non-halal dengan status yang jelas. Sambil menunggu kejelasan status, pemilik ayam goreng Widuran bersedia menutup sementara warungnya. Jadi hari ini alhamdulillah tadi saya diterima dengan baik oleh karyawan yang bertugas, tapi juga telepon diterima dengan pemilik usaha, dan saya mengimbau untuk ditutup lebih dahulu, dilakukan asesmen ulang oleh OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan. Jadi saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup lebih dahulu. Dalam media sosialnya, pengelola ayam goreng Widuran menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyatakan sudah mencantumkan keterangan non-halal di seluruh outlet mereka. Sementara Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Surakarta pun angkat bicara terkait isu ayam goreng Widuran ini. MUI menyesalkan tindakan pengelola rumah makan tersebut karena baru beberapa waktu belakangan ini mencantumkan pemberitahuan non-halal. Padahal rumah makan ayam goreng Widuran telah berdiri sejak lama. Kalau haram ya harus jelas ada pemberitahuan non halal. Meskipun jualan ayam goreng, tapi kalau dicampur dengan yang haram ya jadi non halal. Itu nggak apa-apa kalau sejak awal sudah diberitahukan kalau ini warung makanan non halal, walaupun jualannya ayam. Kita review kembali kasus ini pemirsa. Restoran legendaris yang telah berdiri sejak 1973 ini menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa salah satu menunya yaitu kremesan ayam digoreng menggunakan minyak babi, menjadikannya non-halal. Nah, informasi ini baru diumumkan secara terbuka setelah sejumlah konsumen muslim mengaku kecewa karena merasa tertipu. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi halal dalam industri kuliner. Kita lihat lini masanya pemirsa. Kasus ini muncul dari keterangan salah satu pegawai restoran yang mengungkapkan bahwa minyak non-halal hanya digunakan untuk menggoreng kremesan, sementara ayamnya digoreng dengan minyak berbeda. Namun selama bertahun-tahun pihak resto ini tidak mencantumkan informasi non-halal secara jelas, baik di outlet fisik maupun platform daring mereka. Nah, menanggapi polemik ini, kemudian manajemen ayam goreng Widuran sudah menyampaikan permohonan maaf lewat akun Instagram resmi mereka dan mulai mencantumkan label non-halal di berbagai kanal komunikasi. Dan Wali Kota Solo, Respati, juga sudah menutup sementara restoran tersebut untuk dilakukan asesmen ulang oleh instansi terkait. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Niam ini menyatakan bahwa kasus ini dapat merusak reputasi Kota Solo sebagai kota religius dan inklusif jika tidak segera ditindak secara administratif maupun hukum. Sementara itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta agar kasus ini juga dibawa ke jalur hukum karena dianggap melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pertanyaan berikutnya, pemirsa, sebenarnya bagaimana sih aturan tempat makan yang halal dan non-halal gitu ya? Jika restoran ingin menjual makanan non-halal, maka tidak perlu mengurus sertifikat halal. Tapi wajib mencantumkan informasi bahwa produk yang dijual adalah non-halal. Misalnya ditulis mengandung babi, non-halal, atau simbol yang disyaratkan oleh BPJPH. Nah, tanpa pencantuman yang jelas, pelaku usaha bisa dikenai sanksi karena dianggap menyesatkan konsumen muslim. Dari segi hukum pemirsa yang Anda saksikan kali ini, di sebelah kiri dan kanan ini adalah hukum-hukum yang bisa dipakai. Jadi restoran non-halal tidak wajib mengurus sertifikat halal. Asalkan, sekali lagi secara eksplisit dan jelas, dituliskan informasinya bahwa produknya non-halal. Kemudian juga, kalau misalnya sudah ada
keterangan untuk tidak halal berupa tulisan, tanda atau gambar, keterangan harus mudah dilihat dan tidak mudah dihapus, dilepas atau dirusak. Ini adalah turunan dari Undang-Undang JPH-nya. Jadi sebenarnya sudah ada aturannya ya pemirsa. Nah, pertanyaan berikutnya, terus kalau ada resto yang tulisannya adalah no pork, no lard, ini sebenarnya aman atau tidak sih? Nah, ternyata menurut pemerintah ini juga tidak menjamin kehalalan. Karena sertifikasi halal mencakup seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga penyajian. Sebelum sertifikasi halal diwajibkan, banyak usaha makanan yang sudah memasang label no pork, no lard. Hal ini digunakan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mereka sebenarnya bebas dari babi. Namun sekali lagi, sertifikasi halal artinya mencakup proses yang jauh lebih luas, mulai dari bahan baku hingga penyajian. Jadi semua tahap harus sesuai dengan syariat Islam. Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang jaminan produk halal, pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal. Batas waktunya ada pemirsa, yaitu adalah untuk memenuhi kewajiban ini di tanggal 17 Oktober 2024. Jadi setelah tanggal ini, seharusnya tidak boleh lagi pakai label no pork, no lard atau Muslim friendly atau sebagainya. Harus sertifikasi halal. Jadi untuk pelaku usaha kecil dan mikro atau UMKM, pemerintah sebenarnya masih memberikan kelonggaran sampai di tanggal 17 Oktober tahun 2026 untuk mengurusnya. Jadi semua ada aturannya ya. Jadi pemirsa, polemik ini bukan sekedar soal ayam goreng atau makanan lainnya, tapi soal kepercayaan, terutama dalam konteks halal dan non halal. Bagi banyak konsumen, label halal ini bukan pilihan tapi kebutuhan. Ketika kejelasan ini kabur, rasa aman pun ikut hilang. Karena itu pelaku usaha perlu transparan dan bertanggung jawab agar setiap santapan bukan hanya enak tapi juga tenang. Bicara soal tenang, bagaimana kasus soal yang ada di Solo? Pemirsa, sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Selamat siang Pak Wali. Selamat siang, selamat siang. Ya. Pak Wali, jadi bagaimana komunikasi antara Pemkot Solo dengan pemilik ayam goreng Widuran ini selama proses berlangsung, Pak Wali? Ya, kemarin saya di sana disambut baik, bisa dikomunikasikan, dan hari ini pun juga masih terkomunikasi dengan baik. Dan yang bersangkutan masih mengindahkan peraturan dari kami untuk menutup sementara. Jadi masih berkomunikasi dengan baik dengan pemilik restoran. Oke, sampai kapan Pak sementara ditutup? Sampai hasil asesmen kami bisa keluar. Jadi begini, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang asesmen ini. Jadi kami di Dinas Pangan Kota Surakarta sudah mengambil sampel, dan hasilnya nanti akan kita sampaikan. Untuk sertifikasi halal dan tidak halal itu ada kewenangan, ada di BPJPH di bawah Kemenak. Jadi hari ini kami selaku pemangku kebijakan di tingkat kota sudah mengambil sampel terkait makanan tersebut. Nanti isinya, bahan bakunya apa akan kami sampaikan ke Kemenak untuk mengambil keputusan apakah itu dinyatakan halal dan tidak halal. Baik, berarti untuk sementara untuk sanksi masih menunggu asesmennya, begitu ya Pak Wali ya? Masih. Kami masih Baik. tutup sementara. Pak, dengan adanya kasus ini, apakah mempengaruhi citra Solo sebagai kota yang religius dan juga inklusif, Pak? Ya, tentunya ini menjadi konsentrasi kami untuk di Kota Solo. Bagi para pelaku usaha, mari kita berjualan dengan jujur, apa saja yang kita jual, apa yang kemasan, bahkan isi bahan makanan. Jadi sehingga tidak ada lagi yang dirasakan merasa tertipu. Tentunya ini citra ini kami pemerintah kota akan mensegerakan dengan program aduan melalui kami ada kanal aduan ulas. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendeklarasikan produknya halal dan ingin mengajukan lab makanan bisa menghubungi melalui media ulas di pemerintahan kota, sehingga nanti citra kota tetap menjadi kota yang kondusif dan pasti bisa dinikmati oleh siapapun. Oke, Pak Wali, bagaimana upaya Pemkot ini untuk memastikan bahwa produk-produk yang dijual di wilayah Solo dan sekitarnya ini atau resto-restonya ini benar-benar mematuhi label halal dan non-halal begitu ya Pak? Bagaimana pengawasannya nanti Pak? Ya, jadi kami sekali lagi dari Dinas Pangan kami memiliki alat, memiliki kemampuan untuk bisa mengambil lab hasil dari makanan. Nah, setelah itu kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenak dari BPJPH untuk percepatan sertifikasi halal pelaku-pelaku usaha di Kota Solo. Sehingga bagi pelaku usaha yang memang mendeklarasikan dan ingin benar-benar jujur bahwa makanannya halal, akan kami percepat terus untuk bisa sertifikasi halal secepatnya. Dan kami juga akan memberikan himbauan ke seluruh pelaku usaha, ayo kita berjualan dengan jujur.
jangan sampai menipu, dan apabila terbukti menipu pasti akan ada sanksi hukum yang akan ditimpa karena ini termasuk terhadap pelindungan konsumen. Oke, apakah ada kemungkinan dari Pemkot akan membantu Pak dalam proses sertifikasinya Pak ketika mereka sudah declare ya barang mereka sebenarnya halal? Ya, kami ada kanal aduan tadi Ulas, dan Ya. berikutnya ada di PLUT, kita ada Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Center yang dimiliki oleh kota bagi para pelaku UMKM, para pelaku usaha yang ingin mengajukan usaha di bidang kuliner dan ingin mendeklarasikan sertifikat halal. Kami ada pelayanan khusus dan percepatan, sehingga itu juga akan memudahkan dari Kemenak, memudahkan dari BPJPH untuk bisa menilai. Jadi menjadi di PLUT itu satu atap untuk pelayanan sertifikasi halal. Baik, Pak Wali, bagaimana cara Anda akhirnya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Surakarta dan wisatawan yang ke sana, Pak? Ya. Kami akan segera melabeli, mengkhususkan usaha-usaha kuliner yang tertib, usaha-usaha kuliner yang memang mendeklarasikan dengan baik, dengan berkata jujur. Pasti kami akan mempromosikan. Kami akan mempromosikan terus-menerus kepada masyarakat, dan sehingga kepercayaan masyarakat itu akan baik. Dan kami sangat terbuka, pemerintah kota, seperti yang saya sampaikan tadi, melalui format aduan Ulas, itu sangat terbuka dan bisa diakses oleh publik. Jadi publik akan mudah mengetahui, akan bagi pelaku usaha pun akan sangat mudah mendapatkan sertifikat halal apabila memang benar-benar melakukan prosedur dengan yang baik. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan kasus ini kemudian ada langkah dari wali kota berkenaan dengan ini Pak ya tadi dibantu untuk proses declare-nya dan juga sertifikasi, ini bisa dicontoh juga nanti di kota-kota lain begitu ya. Pak Wali, terima kasih Pak atas waktunya di siang hari ini.